Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, pernah mengungkapkan bahwa Islam saat ini, terutama di Indonesia, adalah umat Islam yang paling tertinggal, paling terbodoh, paling terbelakang jika dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada di dunia. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Muskilatul Fahri wa Kaifa ala Jahlil Islam mengungkapkan, Islam saat ini telah menghadapi masalah besar lagi mendasar, yakni telah berada dalam keadaan kemiskinan dan kebodohan. Profesor Dr. Nurhalis Majid pun menegaskan, Islam memiliki pelajaran versioner dan revolusioner, tapi anehnya kondisi bangsa Indonesia saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Dampaknya, hadirin, kalimat tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, karena menurut de jure dan de facto kita tertinggal oleh Amerika yang kapitalis, kita terbelakang oleh Cina yang komunis, kita jauh berada di belakang Jepang yang Buddhistalis. Dampaknya, hadirin, kita hanya akan dapat menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, berwatak iblis, pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjanya hanya melihat goyang ngebor dan goyang pargoy. Demikianlah, hadirin, akibat dari rendahnya sumber daya manusia yang berdampak langsung terhadap Indonesia. Oleh karena itu, perkenankanlah kami membawakan syarah Al-Quran dengan judul Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Semoga melalui syarahan ini hadirin sekalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata untuk diterapkan dan membangun bangsa Indonesia menuju jalan yang lebih sejahtera. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah, Quran, surat Al-Mujaddalah ayat 11. Allah berfirman, أيها الذين آمنوا
إذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yaitu melalui peningkatan penuh terhadap pendidikan yang berbasis dengan keimanan. Menurut Muhammad Sulaiman Al-Ansori dalam Zubahat At-Tafsir Ang-Karib, beliau menjelaskan bahwa barang siapa berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat keimanannya dan kemudian kadar keilmuannya beberapa derajat. Dengan demikian hadirin, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus mampu menciptakan pendidikan yang mampu memperdayakan iman dan ilmu, sehingga nantinya akan lahirlah SDM yang handal dan profesional. Tapi sebaliknya, jikalau pendidikan tidak didasari dengan iman, maka akan lahirlah model manusia yang jahiliyah, yang akidah dan keimanannya sangat lemah, sehingga nantinya hanya akan membuat hancur bangsa dan negara. Bukankah akhir-akhir ini
tingkat kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu, dan berwawasan. Bisa kita lihat hadirin, contoh kecilnya, orang miskin kalaupun ia mencuri hanya untuk mencari makan sehari-hari. Orang bodoh kalaupun ia mencuri hanya untuk mencari sesuap nasi. Namun hadirin, jikalau maling-maling berpendidikan mulai beraksi, bersenjatakan pena memanipulasi data, maka dengan sekejap mata mereka mampu merogoh uang negara dengan jumlah miliaran rupiah. Seperti yang tertuang dalam sebuah syair bersenandung sebuah lagu sebagai berikut. Bukan lautan, hanya kolam susah. Indonesia selalu banyak masalah. Dari kasus korupsi sampai narkoba, dari malu sampai malu semua. Orang bilang negeri kita demokrasi, Tapi masih banyak tikus berdasi. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Dengan demikian hadirin dapat kita simpulkan, jikalau ingin memajukan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus memiliki ilmu yang berbasis pengetahuan dan iman. Apabila pengetahuan dan iman sudah berada dalam diri kita, maka sumber daya manusia akan maju menuju arah yang lebih sejahtera. Sebagai penutup, Cinta bukan sembarang cinta. Cinta itu sepenuh hati. kitab Al-Quran teruslah dibaca, kitab nan suci bimbingan sejati. 7 kali 7 Sama dengan 49. Setuju tidak setuju? yang penting penampilan. Sekian akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.